Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa siswi SMP Budi Utomo Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, lembaga sosial. Nah, pada bab ini Ustazah akan membahas jenis dan fungsi lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan lembaga sosial paling mendasar yang membentuk peradaban kehidupan manusia. Sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, pembentukan keluarga diawali dengan adanya ikatan sah yang disebut sebagai perkawinan. Simbol yang melambangkan keluarga adalah cincin perkawinan. Lembaga keluarga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi reproduksi atau untuk melanjutkan keturunan. Nah, setelah berkeluarga, otomatis yang diharapkan adalah bisa memiliki keturunan, anak yang solih dan solihah. Nah, dalam lembaga keluarga ini fungsinya yang pertama untuk melanjutkan keturunan. Nah, anak itu merupakan harapan, dambaan bagi sepasang suami istri agar bisa memiliki atau melanjutkan keturunan. Sangat sedih apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada seorang anak. Ya, tidak ada seorang anak, maka anak ini menjadi suatu hal yang sangat didambakan oleh ayah dan ibu. Kemudian yang kedua, fungsi sosialisasi. Sosialisasi di sini adalah untuk menanamkan nilai-nilai dan norma, untuk menanamkan kepribadian atau membentuk karakter. Nah, dalam keluarga yang pertama kali mengenalkan kita atau seorang bayi untuk berbicara, untuk makan, untuk minum, untuk memiliki budi pekerti itu adalah dari keluarga. Yang pertama dari keluarga. Makanya keluarga disebut unit terkecil dalam masyarakat sebagai pembentuk karakter atau pembentuk peradaban kehidupan manusia. Karena yang pertama kali kita lihat ketika bayi masih kecil, yang pertama dia tahu adalah ibunya, kemudian dia baru mengenal ayahnya, mbahnya, kakeknya, kemudian kakak, adik, dan lain-lain. Jadi keluarga merupakan tempat pertama kali seorang manusia itu mendapatkan sosialisasi atau interaksi tentang nilai, tentang budi pekerti, tentang segala hal. Kemudian yang ketiga, fungsi afeksi atau kasih sayang. Di dalam keluarga kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari kakak, saudara kita, kakek nenek, dan lain-lain. Nah, apabila fungsi afeksi ini tidak terpenuhi, misalnya dalam sebuah keluarga terjadi misalnya perceraian atau mungkin keluarganya tidak lengkap, maka individu ini cenderung akan mencari kebahagiaan atau kasih sayang di luar keluarga, misalnya dari teman, dari masyarakat. Nah, apabila fungsi afeksi ini terpenuhi, kasih sayang yang didapatkan di keluarga ini cukup, maka kepribadian seseorang itu cenderung akan lebih stabil. Dia akan bisa memiliki karakter yang bagus sehingga bisa beradaptasi dengan lingkungan luar. Nah, kasus terakhir itu kan kita melihat ada seorang siswa kelas 9 kalau tidak salah ya, bunuh diri gara-gara ditinggalkan pacar. Nah, itu contoh yang tidak bagus. Contoh bahwa di dalam rumah dia mungkin kasih sayangnya kurang, sehingga dia mencari kasih sayang atau mencari perhatian dari orang lain. Nah, bahkan itu sampai karena ditinggal pacarnya sampai nekat bunuh diri, padahal
masa depannya masih panjang, masih ada keluarga yang mengharapkan keberadaannya. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi ya mausoli untuk anak-anakku yang mungkin kalian di rumah diberi cobaan oleh Allah, mungkin keluarganya tidak lengkap. Nah, kalian harus bisa mencari perhatian itu di keluarga. Bagaimana caranya? Jangan sampai mencari perhatian di luar keluarga, karena itu tidak bagus. Ya, kemungkinan besarnya adalah menjurus ke hal-hal yang negatif. Jadi kalian harus bisa sebisa mungkin memperoleh kasih sayang dengan keluarga. Yang keempat, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini artinya ketika seorang anak terlahir di dunia ini tidak memiliki apapun, kemudian orang tuanya yang memberikan fasilitas. Sejak lahir diberikan fasilitas oleh orang tua, oleh keluarga. Keluarga ini yang menjadi tumpuan pertama. Apabila keluarganya mungkin kebutuhannya terpenuhi, maka kebutuhan ekonomi anak itu akan terpenuhi juga. Namun apabila keluarganya mungkin kurang mampu, maka otomatis seorang anak ini juga berada dalam fasilitas yang kurang, mungkin seperti itu. Nah, makanya fungsi ekonomi keluarga ini ada peran ayah yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan ibu yang kemudian mengurus rumah tangga. Nah, ini memiliki fungsi ekonomi bahwa seorang ayah itu mencari nafkah, seorang ibu bisa membantu ayah mencari nafkah atau membantu mengurus rumah tangga. Nah, kalau penerobos Pak Emir itu mengatakan kalau orang tua sebelum menikah, sebelum kita dewasa, kita itu tergantung pada orang tua. Kalau orang tuanya bisa makan, maka anaknya juga bisa makan. Orang tuanya mampu, maka anak itu juga dikatakan mampu, maksudnya memiliki standar ekonomi yang cukup. Jadi anak itu bergantung kepada orang tua selama dia belum bekerja, belum menikah, itu rezekinya masih bergantung kepada orang tua. Yang kelima, fungsi pengawasan sosial. Pengawasan sosial di sini adalah orang tua itu sebagai pengawas kita dalam kita berinteraksi, dalam kita bersosialisasi di dalam rumah maupun di dalam masyarakat. Misalnya sebuah keluarga membuat aturan bahwa tidak boleh keluar lebih dari jam 9 malam. Nah, itu fungsi pengawasan sosial. Orang tua yang menanamkan aturan-aturan, hukum, norma, dan nilai. Kemudian orang tua pula yang kemudian memberikan hukuman kepada kita apabila kita melanggar aturan yang telah dibuat. Misalnya kalau kita pulang terlambat, nah maka tidak boleh masuk rumah atau dikunci. Atau misalnya kita tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh keluarga, maka kita akan mendapatkan semacam teguran, nasihat, kemudian hukuman, bahkan seperti itu. Makanya kalau kita mungkin orang tua itu marah, maksudnya bukan marah ya, melihat kita melakukan kesalahan lantas mereka menghukum kita, itu bukan karena mereka tidak sayang kepada kita, justru karena sayang kepada kita. Makanya memberikan perlindungan, pengawasan supaya kita ini tetap dalam jalur yang benar. Kemudian yang keenam, fungsi proteksi atau perlindungan. Nah, keluarga ini adalah tempat kita berlindung sejak kita masih bayi, orang tua yang melindungi kita, orang tua yang menjaga kita, bahkan sampai kita dewasa, bahkan sampai kita berumah tangga, orang tua itu selalu mendoakan kita. Nah, itu bentuk perlindungan atau perlindungan kita punya rumah, punya keluarga, orang tua yang akan selalu mendukung kita, melindungi kita dari segala hal-hal yang tidak baik, entah itu dengan jiwanya maupun dengan raganya bahkan. Nah, yang paling utama yaitu doa dari orang tua. Tanpa kita sadari, mungkin
kelancaran kita dalam sekolah, kelancaran kita dalam bekerja, itu adalah wujud doa orang tua yang dikabulkan oleh Allah untuk selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, fungsi pemberian status. Pemberian status ini hampir sama ya dengan fungsi ekonomi. Apabila orang tua itu memiliki memiliki tingkat perekonomian yang sedang, menengah, atau menengah ke bawah, atau menengah ke atas, maka otomatis kita juga akan memiliki status yang sama. Misalnya orang tua kita guru, nah kita memiliki status anak guru. Orang tua kita mungkin statusnya adalah mubalek kelompok, nah ini status kita menjadi anak mubalek kelompok. Nah status ini tergantung dari status yang dimiliki oleh orang tua kita. Lanjut, lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Nah, kemudian ada beberapa fungsi lembaga agama. Yang pertama, sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. 2. Merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang, seperti membunuh dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pedoman perasaan, keyakinan atau confidence. Siapapun yang berbuat baik maka akan mendapat pahala dari Tuhan. 4. Pedoman keberadaan atau existence. Keberadaan alam semesta dengan segala isinya termasuk di dalam manusia harus disikapi rasa syukur dan ikhlas. Kemudian yang kelima, pengungkapan keindahan atau estetika. Manusia yang suka akan keindahan dapat mengekspresikan rasa estetika dengan membangun rumah ibadah dan hal-hal lain berkaitan dengan kepercayaan. Misalnya, subhanallah, bagus sekali ya gunung, pemandangan atau pantai itu. Kemudian yang keenam, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Misalnya sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lembaga agama ini contohnya kalau umat Islam itu ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian untuk umat gereja itu ada Persekutuan Gereja Indonesia. Untuk umat Kristen, untuk umat Katolik itu ada Wali Gereja Indonesia dan lain-lain. Jadi untuk lembaga agama itu ada masing-masing ya, karena Indonesia ini ada 5 agama yang diakui oleh negara. Kemudian yang ketiga, lembaga ekonomi. Nah, mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Karena kita hidup ini pasti membutuhkan uang untuk bisa makan, minum, untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual beli. Contoh dari lembaga ekonomi adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, itu seperti PT KAI, kemudian Dirgantara Indonesia untuk penerbangan, kemudian ada pasar, koperasi, kemudian ada Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Ini banyak sekali ya perusahaan-perusahaan, PT-PT yang pemegang sahamnya adalah orang-orang individu, maksudnya orang-orang asing atau orang-orang yang memiliki perekonomian yang tinggi, yang memiliki kekayaan yang tinggi, bisa mendirikan perusahaan dan perusahaan. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat beberapa fungsi dari lembaga ekonomi, yaitu yang pertama, lembaga ekonomi memberi pedoman pertukaran barang. Nah, ini contohnya dilakukan oleh Perbankan Indonesia atau Bank Indonesia. Ada penukaran uang, kemudian nilai uang itu misalnya gula 1 kilo itu harganya 12.000 misalnya. Nah, itu adalah contoh dari pedoman pertukaran barang. Kalau zaman dulu sebelum kita mengenal uang, kita menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang dengan barang. Tapi setelah ada Bank Indonesia, setelah ada peraturan tentang keuangan, kita bisa menukarkan uang dengan barang.
Dua, lembaga ekonomi memberi pedoman tentang ketenagakerjaan. Nah, ini dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Di antaranya misalnya upah untuk tenaga kerja, upah untuk buruh, upah untuk profesi-profesi yang di situ kemudian digaji dengan uang, digaji dengan pengupahan. Misalnya dalam perusahaan itu juga ada peraturan tentang gaji karyawan minimal harus UMR, gaji karyawan misalnya dalam bekerja itu kalau untuk misalnya buruh pabrik 1 hari itu 8 jam, kemudian gaji guru misalnya per jamnya berapa, nah sekian-sekian itu diatur dalam undang-undang dan juga disahkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, lembaga ekonomi memberi pedoman tentang cara mendapatkan barang atau bahan baku. Nah, ini misalnya dalam pasar ya, pasar bagaimana kita caranya untuk mendapat pasar produksi, terutama mendapatkan bahan baku untuk memproduksi suatu barang. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar, pabrik, kemudian ekspor impor dan lain-lain. Nah, ini ada lembaganya sendiri, misalnya lembaga lembaga perhubungan atau lembaga untuk mengurusi ekspor dan impor. Kemudian yang keempat, lembaga ekonomi memberi pedoman tentang harga jual barang di pasar. Nah, ini biasanya ada pemerintah itu memberikan aturan harga eceran terendah, harga eceran tertinggi. Biasanya kalau kalian beli produk ya, mungkin biasanya tercantum di obat-obatan itu lebih sering ya, ada HET, harga eceran terendah. Jadi untuk menjual produk ini minimal harganya sekian dan maksimal harganya juga sekian, tidak boleh melebihi harga yang telah ditetapkan oleh lembaga ekonomi. Kemudian ya seperti yang Ustazah jelaskan tadi, misalnya kita membeli telur itu 1 kilo di pasaran harganya mungkin 24. Nah, mungkin ada yang menjual 25, 20 ribu. Nah, itu tergantung permainan pasar. Tapi semuanya itu sudah diatur. Kemudian yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Nah, lembaga pendidikan sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat karena fungsinya yang sangat penting. Adapun beberapa fungsi lembaga pendidikan yaitu 1. Pendidikan memberi pengetahuan dan keterampilan. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kita memang sangat membutuhkan yang namanya ilmu atau pendidikan. Untuk itu dibentuklah lembaga pendidikan. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimiliki individu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, ini sangat penting untuk mengasah potensi yang dimiliki oleh setiap orang, karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian apabila potensi tersebut diasah dan dilatih, maka akan menjadi sebuah keahlian. Kemudian dengan keahlian kita bisa mencari maisha dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan cara berpikir rasional. Jadi kita dituntun untuk bisa berpikir rasional sesuai dengan akal sehat kita. Kita diberi akal oleh Allah untuk bisa digunakan dengan baik. Nah, untuk itu pendidikan itu sangat penting. Kemudian yang keempat, sarana melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat sekitar. Di sekolah kita juga diajarkan bagaimana kita berlaku yang baik, kemudian kita melestarikan kebudayaan, unggah-ungguh kita. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana kita bisa berperilaku yang baik di lingkungan masyarakat kita, di sekolah, di keluarga. Kemudian dengan bersekolah kita mendapatkan banyak hal, banyak pengalaman. Nah, jenis-jenis pendidikan itu ada 3. Yang pertama, pendidikan formal, yang mana lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal adalah sekolah. Contohnya lembaga formal itu sekolah. Ada SD, ada TK, sebelumnya ada PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, kemudian pendidikan non formal, pendidikan pelengkap bagi masyarakat yang membutuhkan seperti
kursus ataupun bimbingan belajar. Nah, itu untuk menambah atau pelengkap. Kalau pendidikan formal itu kan wajib ya, kalau di Indonesia itu 12 tahun pendidikan wajib. Kalau dulu 9 tahun wajib belajar, kalau sekarang ditambah menjadi 12 tahun wajib belajar. Kemudian pendidikan informal, contohnya pendidikan yang diselenggarakan tidak resmi seperti keluarga, TPA, itu pendidikan informal. Pendidikan yang berlangsung di keluarga itu kan tidak formal, tapi yang paling pertama dilakukan ketika seseorang itu lahir, maka disebut pendidikan informal, lingkup keluarga. Kemudian yang terakhir, lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara, seperti urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan negara. Nah, contoh lembaga politik yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Kemudian ada lagi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada lagi Presiden dan Wakil Presiden, MK atau Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan lain-lain. Mungkin di tingkat daerah ada DPRD, ada DPD, dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh lembaga politik. Adapun fungsi lembaga politik dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, lembaga politik mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang. Nah, ini seperti yang kita ketahui bahwa yang memegang pemerintahan kita adalah presiden. Bentuk negara kita adalah kesatuan republik. Nah, maka yang mengatur pemerintahan itu adalah presiden. Diatur kekuasaannya, diatur melalui undang-undang. Kemudian ada DPR yang menjabat selama 5 tahun, kemudian dipilih lagi melalui pemilihan umum, dan lain-lain seperti itu. Yang kedua, lembaga politik berfungsi sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi. Nah, presiden dan wakil presiden kemudian memiliki kewajiban untuk mengontrol lingkungan atau mengontrol keamanan negara, dan lain-lain. Nah, berfungsi sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Nah, adanya presiden dan wakil-wakilnya, kemudian ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada lurah, itu berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Jadi kalau kita membutuhkan bantuan, membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi atau negara atau pemerintahan, nah, kita bisa meminta bantuan kepada pihak-pihak staf pemerintahan tersebut. Ya, insya Allah itu yang bisa Ustazah sampaikan. Materi kita untuk lembaga sosial sudah selesai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengulas mungkin dengan soal-soal, mengulas materi yang telah kita pelajari selama semester 1 ini dengan soal-soal, karena sebentar lagi insya Allah tanggal 30 November kita akan melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS semester 1. Untuk itu anak-anakku, mulai dari sekarang silahkan kalian buka kembali materi yang sudah kalian pelajari. Mungkin masih banyak yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada ustadz-ustazahnya. Nah, untuk persiapan silahkan ya kalian membuat rangkuman atau mencatat di buku, kemudian dipelajari lagi buku sumber belajarnya, buku paket, buku, mungkin kalian bisa mencari referensi di internet, kalian pelajari. Nanti insya Allah pelaksanaan PAS seperti pelaksanaan PTS kemarin. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Untuk hari ini tidak ada tugas, tapi amal solih kalian bisa merangkum materi di buku tulis kalian masing-masing. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Banyak salahnya Ustazah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah,
Oke, cukup sekian, tetap semangat. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.